membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tadi Bapak Wawan menyampaikan bahwa kita yang hadir, bahkan yang tidak hadir sekalipun pasti menginginkan perjumpaan dengan anggota keluarga kita di dunia ini nanti sampai ke negeri akhirat. Dan di akhiratnya berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan harapan, doa, dan cita-cita kita, dan harus kita jadikan sebuah cita-cita besar, Pak. Harus kita jadikan cita-cita besar agar keluarga kita ini termasuk orang yang, kata Allah, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Sebuah keluarga yang nanti akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, kesenangan di dunia, tapi juga mendapatkan kesenangan, kenikmatan di negeri akhirat, terhindar dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya insya Allah. Nah, masuk surganya Pak Pohan bukan hanya Pak Pohan sendiri, bukan hanya Pak Joko sendiri, bukan hanya Pak Wawan seorang diri, tapi bersama istri, anak, cucu, insya Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf yang berbunyi, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ayat ini menjelaskan bahwa nanti di dalam surga itu ada seorang suami, istri yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Nah, di sini Allah menyebutkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istrinya, dan anak cucunya. Maka merupakan kenikmatan yang maha dahsyat jika hal ini terjadi kepada keluarga kita masing-masing. Nah, yang seperti ini hendaknya kita jadikan sebuah cita-cita besar, agar kita semua nanti berkumpul, berjumpa dengan keluarga kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana langkah kita untuk menjadikan keluarga kita ini menjadi keluarga penduduk ahli surga? Maka tentu harus diupayakan. Bukan hanya cita-cita tanpa upaya. Bukan hanya angan-angan tanpa action. Maka dalam pepatah Arab dikatakan an-najahu ala qadri ta'ab. Keberhasilan itu tergantung kepada tingkat kepayahan yang kita lakukan. Fa inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan. Kesulitan membina rumah tangga di dunia nanti insya Allah berbuah manis di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya agar kita dan keluarga kita masuk surga bersama-sama? Maka yang pertama adalah menjadikan pribadi dan keluarga kita masing-masing betul-betul beriman kepada Allah. Maka banyak ayat antara iman dan amal soleh menjadi satu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 82 misalnya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, keimanan ini wajib kita miliki dan kita jaga dengan baik. Bagaimana para sahabat Nabi mencontohkan kepada kita semua. Sahabat Nabi itu Bapak Ibu sekalian beragam. Seperti ragamnya kita, mereka ada yang seorang pebisnis, seorang konglomerat, ada juga yang seorang pejabat tinggi negara, bahkan tertinggi negara, ada juga rakyat biasa, ada juga orang yang miskin. Tetapi sahabat Nabi yang miskin, yang kaya, rakyat biasa, pejabat negara masuk surga. Saya contohkan misalnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Nabi yang super kaya, pebisnis yang sangat berhasil. Nah, yang kedua, sahabat Utsman ini adalah sahabat Nabi yang menjadi khalifah ketiga, menggantikan khalifah Umar bin Khattab. Namun, harta yang beliau miliki, jabatan yang beliau punya, bahkan istri yang istrinya adalah putri kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Utsman yang tadi saya sampaikan, beliau orang yang sangat kaya, pejabat tertinggi negara, menantu Nabi, secara nasab orang Quraisy yang dimuliakan waktu itu. Nah, ternyata sahabat Utsman dan keluarganya mendapatkan berita gembira masuk surga. Kenapa? Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, syaratnya punya iman. Punya keluarga yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ringan disampaikan, ringan kita dengar, ringan kita baca. Tapi ternyata masih begitu banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi akidahnya tercemar. Mungkin Bapak Pohan, Pak Joko, Pak Wawan tidak mendapati orang yang seperti itu. Suatu ketika kami pergi rihlah itu bertamasya ke gunung-gunung. Karena saya dengan para santri saya itu suka jalan-jalan ke gunung, Pak. Ketimbang ke Monas, ketimbang ke Ancol, kami lebih suka ke gunung-gunung, ke sawah-sawah. Dan ternyata Pak, di sebuah gunung di Jawa Barat, itu begitu banyak orang datang ke gunung. Untuk apa Pak Taufik? Yang pebisnis ingin bisnisnya lancar. Yang pejabat ingin jabatannya naik. Dan lain-lain. Mereka di gunung ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 14 hari, bahkan ada yang sampai 40 hari. Untuk apa? Minta sesuatu kepada penunggu gunung tersebut. Bagi saya kan tidak rasional begitu, tidak rasional minta ke gunung. Tapi ternyata ada orang yang seperti itu. Oleh karenanya kita insya Allah bukan termasuk seperti mereka. Baik, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bahwa akidah yang tercemar, iman yang tercoreng dengan kemusyrikan itu ada bentuk kemusyrikan yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan kita dari Islam, tidak mengeluarkan kita dari agama. Seperti kita berkarya, beramal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berbuat baik, berkarya baik, tapi ingin mendapatkan pujian dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ingin agar karya kita, perbuatan baik kita didengar, dilihat oleh orang lain, yang disebut dengan sum'ah atau riya. Nah, 2 contoh penyakit ini disebut asyirkul asghar, musyrik kecil. Atau yang ketiga, saya contohkan, misal kita punya anak kita sedang ujian, kemudian sepulang ujian kita tanya, adik,
Tadi bisa sayang ujiannya? Kata sang anak, oh bisa mah, gampang. Kata sang mama, perasaan adik semalam kan nggak belajar. Kok gampang? Lah kan nyontek mah. Kok bisa nyontek sayang? Iya mah, pengawasnya ngantuk mah. Pengawasnya tidur. Gara-gara ada pengawas ngantuk, pengawas tidur, anak kedua kita yang SD kelas 4 ini nyontek. Dengan alasan pengawas yang tidur, pengawas ngantuk. Anak yang pertama datang, kakak, tadi ujian bisa sayang? Bisa mah. Tetapi ada satu pertanyaan yang kakak tidak bisa. Kenapa nggak bisa sayang? Karena ternyata soal yang keluar belum pernah disampaikan oleh bapak guru. Oh begitu. Kenapa nggak nyontek saja kayak adik? Memang pengawas ujianmu tidak ngantuk, tidak tidur. Nah ternyata jawaban anak pertama kita, iya mengatakan, Ma, pengawas boleh ngantuk, pengawas boleh tidur, KPK boleh ngantuk, BPK boleh tidur, penegak hukum boleh ngantuk, boleh tidur mah, tapi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Pengawas boleh ngantuk, pengawas boleh tidur, KPK boleh tidur, BPK boleh merem, penegak hukum bisa diatur, tapi Allah Subhanahu wa taala mah, kata anak kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Sehingga ketika iman kita menghujam seperti ini, anak kita imannya canggih, seperti canggihnya iman yang tadi saya sampaikan. Istri kita punya iman yang begitu hebat, pribadi kita juga punya iman yang sangat kokoh. Insya Allah ini merupakan modal hidup di dunia yang begitu luar biasa, sebagai fondasi segala macam bentuk perbuatan yang lain, insya Allah akan menjadi pribadi yang betul-betul beriman kepada Allah secara utuh. Sehingga ketika yang imannya kuat, seorang suami akan menjadi suami yang tidak akan pernah berkata bohong kepada pasangannya. Jika imannya yang kuat itu adalah seorang istri, menjadi istri yang begitu jujur kepada keluarganya. Jika yang beriman seperti tadi adalah seorang anak, pasti menjadi anak yang begitu luar biasa, tidak akan pernah menipu kedua orang tuanya. Karena di abad modern ini, Pak, di Jakarta, ada satu kasus di Jakarta Selatan. Seorang anak menipu orang tuanya sampai mengambil harta kekayaan orang tuanya yang sudah tua itu bermiliar-miliar, yang pada akhirnya masuk ke pengadilan Jakarta Selatan. Kenapa demikian? Akibat keimanan yang rapuh. Jika yang punya iman itu seorang pejabat tinggi negara, maka tidak akan punya maksud sedikit pun dalam pikirannya, dalam hatinya untuk berbuat korupsi. Jika yang punya iman yang kuat itu adalah seorang pengusaha, pasti pengusaha yang jujur dalam berbisnis. Jika yang kuat imannya adalah seorang hakim jaksa, pun juga jaksa hakim yang pasti berlaku adil dan jujur terhadap segala keputusan yang baik tersebut. Maka kebalikannya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dalam ayat ini yang disebut kafir di sini bisa non-muslim yang sudah diberikan dakwah Islam tapi tidak menerima,
atau orang Islam yang kufur terhadap hukum-hukum Allah. Seorang Muslim, dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi satu sisi dia ingkar terhadap kebenaran yang Allah sampaikan. Maka jika yang kufur seorang suami, atau yang kufur seorang istri, atau yang kufur seorang anak, maka dia akan terlepas dari keluarganya yang tidak beriman dengan baik tersebut. Misalnya satu kasus tertentu, saya contohkan saja yang terjadi di Jawa Barat, Pak. Di Jawa Barat ada seorang bupati. Bupati yang punya istri, nah istrinya ini saking pengennya cepat-cepat kaya, akhirnya menyuruh sang suami untuk bertindak nista, yaitu korupsi. Yang pada akhirnya hari ini dua-duanya masuk LP Sukamiskin Bandung. Akibat apa Pak Taufik? Akibat kufurnya terhadap hukum-hukum Allah yang melarang pencurian. Korupsi itu kan mencuri, Pak. Padahal, Pak, sang bupati ini mantan ketua pemuda ormas Islam tertentu. Padahal istrinya pun juga mantan santri di ormas tertentu. Dan anak-anaknya hari ini menangis. Anak-anaknya yang sudah di madrasah aliyah, di pondok pesantren, yang jumlahnya 3 ini menangis, Pak. Kenapa papa dan mama ingkar akan hukum Allah berupa larangan korupsi? Saat ini anak-anaknya yang cantik dan solihah, yang ganteng dan soleh ini sedang menunggu kepulangan ayahnya dari LP Sukamiskin. Kapan ayahnya balik untuk bertaubat kepada Allah? Pulang bukan hanya pulang selesai masa tahanannya, tapi pulang harus hijrah dari akidah iman yang lemah menuju iman yang kuat. Nah, ini salah satu contoh. Papa mamanya rapuh imannya, maka mudah-mudahan anaknya tidak rapuh, dan semoga nanti ketika sudah pulang dari LP Sukamiskin, ayah mamahnya yang tadinya seorang pejabat, seorang bupati, mudah-mudahan nanti kelak akan hijrah kepada iman yang kokoh. Nah, yang seperti ini kalau diteruskan, dilanjutkan, maka berbahaya. Baik, saya contohkan sekarang kehidupan para nabi dan rasul. Bukan bermaksud kita menjelekkan seorang nabi atau rasul, tapi tidak. Allah menjadikan keluarga nabi ini sebagai contoh. Misalnya, Nabi Musa, seorang yang beriman kepada Allah. Beliau punya bapak angkat Fir'aun. Kemudian punya ibu angkat namanya Asia. Dan ternyata Fir'aunnya kafir, istrinya Siti Asia mukmin. Maka nanti di akhirat Asia sang istri masuk surga, Fir'aun sang suami masuk neraka. Anak angkatnya masuk surga. Anak angkat masuk ke surga, ibu angkat masuk surga, bapak angkatnya masuk neraka. Contoh kedua, Nabi Nuh. Nabiullah Nuh alaihissalam, karena istrinya tidak beriman kepada Nabi Nuh beserta anaknya yang bernama Kanaan, maka kelak akan kita dapati Nabi Nuh masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, istrinya dan anaknya yang bernama Kanaan akan masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena Kanaan sebagai seorang anak dan istrinya sebagai seorang istri tidak beriman kepada Allah. Maka keiman inilah yang akan bisa menyatukan dan bisa memisahkan kita. Menyatukan manakala suami, istri, anak sama-sama beriman kepada Allah. Akan memisahkan kita di hari kiamat kelak manakala
istri kita tidak beriman dan suaminya beriman kepada Allah. Baik, mudah-mudahan yang pertama kita, kemudian istri, anak, cucu kita betul-betul beriman kepada Allah secara hakiki insya Allah. Yang kedua, kenapa keluarga sahabat Nabi Utsman bin Affan mendapatkan berita gembira masuk surga? Yang kedua, karena sahabat-sahabat Nabi, mereka punya rumah tangga, punya satu kesatuan, visi misi yang sama, yaitu menomorsatukan seruan Allah, mengutamakan seruan Allah. Dalam bahasa Arabnya, nida'ullahi indahum aula min nida'i ghairillah. Seruan Allah bagi keluarga ini lebih diutamakan dibanding seruan selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan sahabat Nabi itu beragam, yang miskin masuk surga, yang kaya ahli surga, yang pejabat ahli surga. Ya, yang kedua, setelah keimanan, seruan Allah mereka nomor satukan. Satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sahabat Nabi, rumah tangga mereka, rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga yang calon penghuni surga ini, ketika mendengar seruan Allah berupa sholat 5 waktu. Sahabat Nabi yang kaya seperti Utsman bin Affan, sebelum azan berkumandang, mereka sudah punya wudhu, nunggu azan. Padahal secara ekonomi begitu mapan, bisnisnya begitu banyak, tapi di saat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum sahabat Bilal mengumandangkan azan, sahabat Nabi yang saya contohkan Utsman ini sudah punya wudhu nunggu azan, Pak. Dan termasuk para istri sahabat Nabi, saya sebut namanya Barkah. Barkah ini sahabat perempuan Nabi, selalu sebelum azan berkumandang bersama putri-putrinya sudah siap, bahasa kita mengenakan mukena, sudah mengenakan alat-alat sholat, sajadah, mukena, dan sudah punya wudhu detik-detik sebelum azan. Pertanyaannya, Pak Taufik, kenapa mereka berbuat seperti itu? Yang pertama, karena mendengarkan azan sendiri dan menjawab azan sampai selesai, lantas berdoa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai selesai. Apa kata Nabi? Man qala hina yasma'ul nida'a hatta qala Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang mendengarkan azan sampai selesai, menjawabnya sampai berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, kata Nabi, orang tersebut akan mendapatkan syafaat Rasulullah nanti pada hari kiamat. Nah, sahabat Nabi yang terdekat rumahnya dengan Masjid Nabawi saat itu, termasuk yang perempuan yang bernama Barkah dan putri-putrinya ini, betul-betul seperti Utsman juga. Jadi sebelum waktu azan masuk sudah punya wudhu nunggu azan. Nah, adapun sahabat Nabi Utsman yang saya contohkan sengaja orang yang sangat kaya, yang juga pejabat. Kenapa? Karena orang kaya saja, pejabat saya masuk surga gitu, Pak. Apalagi Taufik begitu. Nah, alasannya kenapa mereka berwudu di rumahnya, tidak berwudu di Masjid Nabawi? Yang pertama jawabannya sudah jelas, saat itu di Masjid Nabawi belum ada tempat wudu.
Karena sahabat-sahabat Nabi saat itu ketika berwudu, pasti berwudu di rumahnya masing-masing atau di jalan. Yang jelas waktu itu Masjid Nabawi belum ada tempat wudu seperti hari ini. Namun bukan semata-mata itu. Jadi tidak semata-mata karena tidak ada tempat wuduknya. Tapi karena mereka mendengarkan Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang berwuduk di rumahnya. Jadi Nabi mengatakan, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang berwuduk di rumahnya. Summa madha ila baitin min buyutillah. Kemudian setelah punya wudu berangkat ke masjid. Kanat khutuwatuhu tamhul khotoya. Maka langkah-langkah orang yang punya wudu berangkat ke masjid itu ada 2 langkah. Langkah yang pertama, langkah menghapus dosa. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah yang kedua akan meninggikan derajat mereka di hari kiamat nanti, yakni di surga. Nah, sahabat Nabi yang dekat rumahnya, apakah mereka laki-laki, bahkan perempuan, bahkan membawa anak-anaknya? Jadi sahabat Nabi waktu itu di Masjid Nabawi yang sholat bukan hanya kaum laki-laki. Tapi di belakang Masjid Nabawi itu ada kaum Hawa yang juga membawa putra-putrinya. Nah, ini contoh bagaimana sebuah rumah tangga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bersama para suaminya di Masjid Nabawi saat itu. Di Masjid Nabawi saat itu belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Makanya mereka datang diupayakan sebelum azan sudah sampai. Kenapa? Mereka berharap agar keluarga mereka mendengarkan azan, menjawab azan, agar sama-sama satu keluarga mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu contoh. Ketika seruan Allah dinomorsatukan, insya Allah rumah tangga kita, istri, anak, suami, bahkan cucu, ketika seruan Allah dinomorsatukan, akan menjadikan mereka berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, kalau tadi bersifat vertikal, yang kedua horizontal. Bagaimana kompaknya sahabat Abdullah dengan istrinya? Ini kompak, Pak. Suami istri kompak, termasuk anak-anaknya. Nah, ketika mereka mendengarkan bahwa ana wa kafil yatimi fil jannati ma'i. Saya, kata Nabi, bersama orang yang menyantuni anak yatim bersamaku di surga. Di aku, kata Nabi, bersama orang yang menyantuni anak yatim bersamaku di surga. Nabi sambil menggerak-gerakkan jari tengah dan telunjuknya, menunjukkan kedekatan Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Nah, sahabat Abdullah ini bersama istrinya kompak. Mereka bukan orang kaya, tapi juga tidak miskin. Jadi bukan orang kaya, tapi tidak miskin. Nah, setiap hari mengumpulkan anak yatim kurang lebih 70 anak yatim. Dikumpulkan sarapan pagi bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Jadi hidupnya sang suami pagi bekerja, istrinya memasak, suami pulang sore, nah istrinya sudah menyiapkan sarapan, makan siang, makan petang untuk 70 anak yatim sampai mereka wafat. Nah, ini contoh keluarga suami, istri, dan anak kompak untuk menyantuni anak yatim yang juga merupakan seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa para sahabat Nabi miskin kaya masuk surga? Kenapa sahabat Nabi rumah tangga, bapak, ibu, anak, cucu masuk surga? Dan kenapa pula nanti mudah-mudahan kita, istri, anak, cucu kita, bahkan menantu kita masuk surga? Yaitu
menjadikan pribadi dan keluarga kita berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Kita tahu bahwa contoh terbaik untuk berakhlak ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa Nabi merupakan contoh teladan yang terbaik. Pada pertemuan yang lampau saya sampaikan bahwa uswatun hasanahnya Rasulullah itu lengkap. Dalam bab zuhud, zuhudnya Nabi itu sangat lengkap. Kenapa lengkap Pak Taufik? Karena Nabi kita pernah menjadi seorang pemimpin, Nabi kita juga pernah menjadi orang kaya, dan Nabi kita juga pernah hidup kekurangan. Nah, kayahnya Nabi, seorang pemimpinnya Rasulullah, dan miskinnya Nabi, semua merupakan teladan yang terbaik. Sampai-sampai Pak Pohan dalam berakhlak ini, Nabi menyatakan dalam hadisnya, khiyarukum li ahlihi, wa ana khiyarukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik berakhlak terhadap keluarganya. Aku adalah, kata Nabi, orang yang terbaik dalam berakhlak, berinteraksi dalam keluarganya. Wa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan sebaik-baik dan paling sempurnanya iman orang-orang yang beriman. Ingin saya tegaskan di sini, paling sempurnanya iman orang-orang yang beriman, yaitu orang beriman yang paling baik akhlaknya. Nah, di depan layar kini ada hadisnya yang berbunyi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman orang-orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, saya contohkan lagi sahabat Utsman. Sahabat Utsman contoh sahabat Nabi yang sangat kaya, yang seorang khalifah. Tapi mohon maaf, dia begitu santun kepada Abu Hurairah yang miskin. Dia begitu santun kepada Bilal Afrika yang miskin. Sahabat Utsman tidak malu, tidak merasa rendah diri dengan makan bersama sahabat-sahabatnya yang dianggap miskin. Kenapa miskin? Rumah saja tidak punya. Itu Abu Hurairah. Tapi sahabat Utsman menyapa dengan baik, bertutur kata dengan lembut, dan seterusnya, termasuk istrinya, apalagi putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan keluarga kita, suami, istri, anak, cucu bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang pertama memiliki keimanan yang kokoh, yang bersih. Yang kedua, menjadikan rumah tangga kita, yaitu seruan Allah dinomorsatukan. Panggilan Allah kita utamakan. Nah, yang ketiga, agar keluarga kita, suami, istri, anak, cucu, bahkan menantu masuk surga, berjumpa di surga, yaitu menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang perlu dikonfirmasi, tafadhalu masykurah. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, baru saja telah kita ikuti bersama sebuah materi yang sangat menarik dari Ustaz Taufik tadi, yang begitu sangat gamblangnya dan jelas sekali dengan contoh-contohnya. Dan ini akan memberikan satu gairah buat kita, terutama yang sudah berkeluarga, untuk bisa memperbaiki. Dan dari apa yang disampaikan tadi, ada beberapa hal, 3 hal pokok yang perlu di-highlight, yaitu dalam rangka kita menggapai surga, ahli keluarga yang ahli surga, ada 3 tadi, seperti yang disebutkan terakhir. Yang itu pertama, menjadikan pribadi yang beriman, kemudian
menomorsatukan seruan Allah dalam keluarga kita. Dan yang ketiga, menjadikan pribadi dan keluarga yang memiliki akhlakul karimah. Dan tadi juga disebutkan beberapa contoh yang sangat ideal sekali, artinya pribadi, keluarga dan pribadi yang sangat ideal sekali, yaitu sahabat Utsman, yaitu sahabat yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam seluruh anggota keluarganya dalam menjalankan suruhan Allah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, agar lebih jelas dan detail dan makin memberikan kepahaman buat kita membuka kesempatan untuk bertanya pada Bapak Ibu. Bagi yang akan bertanya, silakan di-unmute, kemudian menyebutkan nama kalau perlu dan asal. Dan bagi yang bertanya secara tertulis, silahkan di kolom chat masing-masing. Insya Allah saya akan membacanya. Dan kesempatan ini akan saya berikan sepenuhnya pada Bapak Ibu. Dan ada beberapa pertanyaan nanti yang kita berikan. Namun apabila nanti ada yang tidak sempat terjawab karena batasnya waktu, insya Allah akan kita diskusikan, ataupun Bapak Ibu bisa bergabung dalam grup kita, grup diskusi anggota peserta Safari Ramadan ini, yang insya Allah nanti akan dituliskan oleh Mas Joko di dalam kolom chat, sehingga kita bisa berdiskusi dan berinteraksi di dalam grup WA tersebut. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, atau sebentar. Di kolom chat. Saya baca dulu. Sebentar, ini ada gangguan di komputer saya tuh. Belum ada yang tanya di chat. Belum ada. Oke. Sambil menunggu Bapak Ibu, sebelum kita dibukanya pertanyaan, insya Allah saya akan mencoba untuk sedikit mengulang tadi apa yang disampaikan Ustadz, sekaligus mungkin bertanya Ustadz. Jadi disebutkan tadi bahwa untuk mencapai keluarga ahli surga itu perlu ada semacam kesamaan misi dan visi seperti yang dicontohkan di keluarga sahabat, yaitu Utsman. Kira-kira apa yang jadi misi utama yang paling penting yang bisa applicable buat kita saat ini? Karena mungkin kalau kita membayangkan sahabat Utsman itu adalah sahabat yang ideal, mempunyai 3 hal yang dimiliki yang disebutkan tadi. Tapi untuk kita mungkin 2 atau 3 atau bahkan mungkin cuma 1. Nah, dalam mengaplikasikan misi tersebut, kira-kira apa yang paling memungkinkan buat kita, Ustaz? Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan sambil menunggu pertanyaan yang lain. Baik. Yang pertama, sahabat Utsman ini juga terkenal sebagai sahabat Nabi yang berhasil menyelesaikan proyek Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, di samping khalifah yang berhasil mengkodifikasi Al-Quran, membukukan Al-Quran dari masa sahabat Abu Bakar yang belum selesai, sahabat Umar belum selesai, pada masa Abdullah selesai. Nah, sahabat Utsman termasuk sahabat Nabi yang juga hafal Quran 30 juz. Ya, saya tidak membayangkan pebisnis yang sukses, khalifah ketiga, hafal Quran 30 juz. Ini luar biasa. Nah, karena beliau termasuk orang yang hafal Quran dan paham kandungan Al-Quran, maka ketika membaca sahabat Utsman membaca Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Nah, ketika sahabat Utsman membaca ini, Pak, bahwa harta dan anak-anak merupakan hiasan dunia. Bahkan ayat yang lain dikatakan bahwa anak-anak dan harta itu fitnah. Nah, sahabat Utsman tidak ingin hartanya, anak-anaknya, istrinya
menjadi fitnah di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Nah, kita pun harus begitu, bahwa jangan sampai anak yang kita miliki, istri yang kita punya, harta yang kita miliki, jangan sampai menjadi fitnah di dunia. Berdasarkan surah Al-Kahfi ayat 46 ini. Kemudian, yang kedua, jangan sampai apa yang kita miliki di dunia ini, ya keluarga, yang di situ ada istri, ada anak, ada cucu, memperdaya kita. Makanya dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 5, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Karena banyak orang terpedaya oleh istrinya. Kayak tadi saya katakan, dia punya istri, sementara dia seorang pejabat, bupati. Nah, istrinya membisikkan, Pak, saya kan pengen punya villa di sana, Pak. Masa kita menjabat sebagai bupati, 2 periode, mobil kita nggak ganti-ganti, nggak ganti yang lebih bagus, Pak. Akhirnya, ternyata istrinya memperdaya dia. Yang pada akhirnya, hari ini dua-duanya masuk penjara, Pak. Nah, ini contoh seorang istri yang memperdaya seorang suami masuk penjara. Dan sebaliknya, Pak, masih di Jawa Barat begitu. Masih di Jawa Barat. Yang sekarang sudah provinsi yang berbeda di Banten. Seorang istri yang seorang wali kota diperdaya oleh suaminya sehingga dua-duanya pun masuk penjara dan belum keluar hingga hari ini. Kalau yang tadi istri memperdaya suami, yang kedua suami memperdaya istri. Mah, kamu kan seorang wali kota. Ya, proyek-proyek itu sebaiknya untuk saya saja. Dengan cara apa kek, yang penting proyek jangan sampai masuk ke orang lain. Nah, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saling memperdaya. Nah, sahabat Utsman dan kita semua, yang pertama harus punya visi, punya misi. Jangan sampai harta, anak, istri memperdaya kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian jangan sampai pula harta, anak, istri yang kita miliki menjadi fitnah buat kita di dunia, terlebih di akhirat. Nah, 2 hal ini, fitnah dan pemperdayaan ini betul-betul oleh sahabat Utsman ditepis, Pak. Dia tidak mau menjadikan istri dan anaknya, bahkan hartanya menjadi fitnah di dunia, terlebih di akhirat. Dia tidak ingin hartanya, istrinya, anaknya memperdaya dia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, sahabat Utsman ini betul-betul rindu nanti berjumpa di surganya Allah bersama Nabi, Bapak apa namanya? Bapak mertuanya, Rasulnya, juga bersama rumah tangganya, anak dan istrinya. Jadi masuk surga bersama Nabi, bapak mertuanya, masuk surga berkumpul dengan istrinya, dengan anaknya di surga itu betul-betul diupayakan betul. Seperti sahabat Utsman mengajak istrinya untuk sama-sama berbuat baik, mensedekahkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Lah kan Pak gini, kadang-kadang ketika seorang suami kaya, punya istri, kita ingin bersedekah banyak, tapi istri menghalangi kita. Kan ada yang seperti itu. Tapi sahabat Utsman beserta istrinya kompak bersama-sama menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah. Dan ternyata
semakin besar infaknya, sodakohnya Utsman ini, Pak, hartanya nggak pernah berkurang. Seperti dulu ada pertanyaan dari sahabat kita di Amerika, ternyata banyak sodakoh, banyak mengeluarkan harta untuk fakir miskin, yatim piatu, untuk umat, ternyata bisnisnya semakin lancar. Bal yazdad, bal yazdad. Nah, itu Utsman bin Affan. Nah, kemudian sahabat Utsman pun juga tadi yang saya katakan mengajak istrinya untuk berakhlak mulia. Nah, sahabat Utsman itu, Pak, memang contoh ideal, Pak Wawan. Bahkan Nabi sendiri memuji sahabat Utsman itu sosok orang kaya, khalifah yang tidak pernah marah. Mencontoh Nabi nggak pernah marah. Kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anak-anaknya, termasuk kepada karyawan-karyawannya. Jadi sahabat Utsman itu saking lembut hatinya, tidak pernah dia marah kepada siapapun. Termasuk orang yang pernah menyakitinya, Pak. Nah, ini ada satu contoh. Sahabat Utsman ini ketika beliau menjadi khalifah, ada sahabat beliau yang nakal, suka guyon begitu. Suka guyon, kemudian suka membuli, tapi buliannya itu lucu. Nah, ada sahabat lain yang buta. Sahabat lain yang buta. Karena buta, akhirnya tongkatnya itu diambil, terus diarahkan kemana? Diarahkan ke tempat yang tidak diinginkan oleh sahabat yang buta ini. Padahal sahabat yang buta ini pinginnya ke Masjid Nabawi, dialihkan. Akhirnya dialihkan tongkatnya nggak sampai-sampai. Satu. Nah, kemudian pas berjumpa dengan orang buta lagi, sahabat yang pembuli ini akhirnya membuli lagi. Apa buliannya? Sahabat yang buta ini pengen buang air kecil. Nah, saat pengen buang air kecil itu, ternyata dia buang air kecil di tanah tinggi, di bawahnya ada Utsman bin Affan. Sehingga ketika kencing, mengenai punggung sahabat Utsman. Nah, sahabat Nabi yang membuli Utsman dan orang buta ini, langsung lari. Akhirnya sahabat Utsman yang merasa di punggungnya kok ada air hangat air, akhirnya melihat, oh ternyata ada si buta yang sedang kencing dan kencing kena dia. Nah, sahabat Utsman tersenyum begitu, Pak. Nah, kalau kita, pasti marah gitu. Tapi sahabat Utsman, khalifah, orang kaya yang tidak pernah marah karena akhlaknya begitu mulia. Jadi yang pertama, sahabat Utsman tidak ingin hartanya, keluarganya jadi fitnah di dunia, terlebih fitnah di akhirat. Yang kedua, sahabat Utsman tidak ingin hartanya, keluarganya memperdaya dia untuk tidak taat kepada Allah. Tidak ingin hartanya, keluarganya menjauhkan dari taat kepada Allah. Nah, yang ketiga, sahabat Utsman betul-betul bercita-cita ingin masuk surga bersama Nabi dan keluarganya. Nah, ini diwujudkan dengan keimanan yang kokoh masing-masing pribadi keluarganya, kemudian beramal solehnya juga kompak. Kemudian yang ketiga, sahabat Utsman mendidik rumah tangganya dengan akhlakul karimah, dan itu bukan hanya kata-kata, tetapi betul-betul diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang akhlaknya lembut, tutur katanya sopan, orang seperti saya yang tidak kaya dan bukan pejabat, mungkin maklum wajar. Tapi Utsman yang super kaya, khalifah ketiga, lembutnya luar biasa. Tutur katanya tidak pernah menyinggung orang lain, dan ketika disakiti pun tidak membalas dengan kezaliman, tapi perbuatan yang jahat beliau balas dengan senyum-senyum saja. Nah, inilah sahabat Utsman bin Affan. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Ini saya lihat ada satu pertanyaan dari Dharma Pohan. Mungkin kelihatannya kalau melihat waktunya kita sudah sangat mepet sekali, dan nanti saya bacakan, mohon nanti Ustadz menjawab singkat saja.
Dan insya Allah menjadi pertanyaan terakhir dalam acara ini. Insya Allah saya bacakan. Pak Ustadz, mohon dijelaskan sebagai orang tua beberapa aspek fundamental yang harus kita perhatikan dan hindari untuk dapat membimbing keluarga kita menggapai surga Firdaus. Wassalam. Pertama, Pak Pohan, yang harus dihindari dalam membimbing anak istri, yang pertama persoalan akidah. Akidah inilah yang harus betul-betul dijaga dan dipelihara. Karena jika akidahnya sudah bagus, insya Allah yang lain akan ikut, insya Allah. Akidah dulu. Nah, terkait akidah ini, agar anak-anak kita mengikuti apa yang kita inginkan, punya iman yang kokoh, punya iman yang bagus, maka kita sebagai orang tua juga harus sudah melaksanakan keimanan yang kokoh itu. Karena orang tua merupakan uswatun hasanah dalam rumah tangganya. Orang tua merupakan teladan bagi anak-anaknya dan bagi istrinya. Jika suami betul-betul menjadi teladan bagi rumah tangganya, insya Allah dia punya wibawa. Jika suami juga seorang pelopor kebaikan di rumah tangganya, di masyarakatnya, insya Allah istri akan bilang, oh papa, kata anaknya, oh papa, ternyata papa banyak berbuat baik. Apakah baiknya hablum minallah atau hablum minannas? Yang ketiga, oh papa ternyata orang yang berakhlakul karimah, maka menjadi uswatun hasanah. Jadi papa menjadi contoh beriman secara baik. Papa menjadi seorang yang patut dicontoh dalam berkarya, baik berkarya secara vertikal atau horizontal. Oh papa ternyata orang yang mulia akhlaknya. Kemudian yang kedua, setelah kita jadi uswatun hasanah, Pak Pohan, maka upaya itu belum cukup. Kita mengarahkan dengan lisan kita, kemudian mengarahkan dengan contoh-contoh yang ada, maka sering-seringlah kita bermunajat kepada Allah. Seperti munajat dalam Al-Quran, yang tertera dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Jangan pernah kita melupakan untuk membaca ayat ini, doa ini. Karena doa ini merupakan doa agar rumah tangga kita menjadi qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seorang ayah, seorang ibu ketika bermunajat kepada Allah dalam 5 waktunya, tidak cukup dalam duhanya, tidak cukup dalam tahajudnya, tidak cukup dalam witirnya. Ketika papa mama mendoakan dirinya, suaminya, istrinya, anak cucunya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah saya dan jadikanlah pasangan-pasangan kami dan jadikanlah anak cucu kami qurrata a'yun, penyejuk hati. Di dunia anak ketika dipandang oleh papanya sejuk rasanya. Kenapa? Anak yang soleh. Dan di akhirat juga menyejukkan lagi. Kenapa? Bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa yang kedua Pak Pohan. Kalau doa yang pertama tadi terdapat dalam kitab Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Doa yang kedua dalam surah Ibrahim ayat 40-41. Jangan pernah kita lupakan untuk baca. Minimal 5 waktu, Pak Pohan. Syukur-syukur 8 waktu tadi. Apa 8 waktu, Pak Taufik? Ba'da duha, ba'da tahajud, ba'da witir. Atau bahkan lebih dari itu. Yang berbunyi,
Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan termasuk anak cucuku ya Allah, termasuk anak cucuku ya Allah penegak salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkanlah doa saya agar saya anak cucuku termasuk orang yang menegakkan salat. Maka ketika Pak Pohan adalah seorang yang soleh untuk keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan cucunya, ternyata Pak Pohan pun dalam doanya, ayat yang ke-41 berbunyi, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, dan ampunkanlah dosa mama papaku ya Allah, dan ampunkanlah ya Allah dosa orang-orang mukmin. Nah, ternyata orang yang saleh itu secara pribadi untuk dirinya, untuk anak cucunya, dan untuk orang lain yang beriman kepada Allah. Maka doa yang kedua ini pun jangan pernah kita lupa panjatkan dalam setiap habis sholat. Kemudian yang ketiga, doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Ayat 100 surah As-Saffat yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah saya anak-anak yang soleh. Nah, Nabi Ibrahim termasuk contoh Nabi, seorang ayah, istri, anak cucu, penghuni surga. Nah, itu contoh dari para nabi. Kalau contoh Nabi Nuh, istri, anak neraka, Nabi Nuh surga. Contoh Nabi Musa surga, ibunda Asia surga, tapi bapak angkatnya neraka, itu Fir'aun. Nabi Ibrahim, papa, mama, anak cucu ahli surga. Maka mudah-mudahan yang pertama Pak Pohan, yaitu agar kita sebagai seorang kepala rumah tangga menjadi contoh yang pertama dalam beriman kepada Allah secara baik. Kita contohkan, kita teladankan bahwa papahnya adalah orang yang betul-betul imannya kokoh. Nah, yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan doa dalam 3 surah tadi. Yang pertama, surah Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, surah Ibrahim 40-41. Yang ketiga, surah As-Saffat ayat 100. Yang terakhir Pak Pohan, yaitu berikanlah mereka rezeki yang halal. Berikan mereka makanan, konsumsi, termasuk baju, pakaian, dan semua yang mereka kenakan adalah harta yang halal. Kenapa? Karena harta yang haram akan membuat keluarga kita, istri dan anak kita bisa melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang halal, rezeki yang halal yang kita berikan kepada mereka sangat punya pengaruh untuk keberlangsungan rumah tangga kita. Baik, terima kasih. Jazakallah Ustaz. Setelah penjelasannya tadi, mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin bertambah lagi kejelasan yang telah diuraikan sebelumnya tadi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah pengajian virtual semuanya, baru saja telah kita ikuti bersama semua rangkaian acara pengajian kita hari ini, dan pada akhirnya waktulah yang telah membatasi kita untuk perjumpaan kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara pertemuan pengajian virtual pada ini, kami ingin memohon Ustadz Taufik untuk menutup doa untuk kita semua. Silakan Ustadz.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat bersama keluarga kita semuanya. Yang kedua, semoga kita punya cita-cita agar rumah tangga kita seorang suami, seorang istri, anak cucu menantu, mudah-mudahan kesemua kelak berjumpa, dipertemukan oleh Allah ke dalam surganya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli minas salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Taufik. Makasih. Kang Wawan. Makasih Kang Wawan. Makasih sama-sama. Ya. Mas Jimmy sehat ya insya Allah ya. Alhamdulillah sehat Bang Pohan. Amin. Bang Duta, apa kabar, sehat di Florida? Alhamdulillah. Ya ini Bang Duta mau ke Indonesia itu. Gitu ya? Iya, besok ya kalau nggak salah. Ya. Oke, ya. Mampir Pak, mampir. Sampai ketemu minggu depan, Pak Ustadz. Insya Allah. Semoga sehat walafiat semuanya. Insya Allah, amin. Ya. Amin. Mas Joko, thank you very much. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.